Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibatul Azizi dengan NIM 1102222223144 dari kelas L4607. Di sini saya ingin mempresentasikan bab fisika dasar, yakni flux listrik dan hukum Gauss. Eh, Untuk flux listrik menyatakan bahwa apabila medan listrik yang menembus dalam arah yang tegak lurus dari sebuah permukaan akan lebih mudah pengilustrasiannya apabila menggunakan deskripsi visual. Untuk medan listrik, yaitu penggambaran medan listrik dengan bentuk-bentuk garis seperti rumus yang ada di sini, yakni flux listrik dengan lalu medan listrik luas penampang dan besar sudut yang dibentuk medan listrik dengan gaya normal permukaan. Lanjut. Untuk hukum Gauss adalah hukum yang menghubungkan fluks total pada permukaan tertutup dengan jumlah muatan yang dikandung oleh permukaan tersebut. Hukum Gauss secara teoritis berbunyi fluks total yang melewati permukaan tertutup sebanding dengan muatan total yang dilingkupi permukaan tertutup tersebut. Dengan rumus berikut, hukum Gauss berlaku untuk semua permukaan dan semua distribusi muatan. Hukum Gauss melibatkan flux total melalui permukaan tertutup, permukaan dalam bentuk apapun, ah, oh, yang melingkupi volume volume ruang. Lanjut, hukum Gauss pada konduktor dan isolator. Pada konduktor, muatan bebas bergerak. Jika diberi muatan tambahan dari luar, muncul dengan medan listrik. Akhirnya menghasilkan arus internal. Terjadi distribusi ulang muatan tambahan sampai tercapai keseimbangan elektrostatis. Medan listrik di dalam konduktor menjadi nol. Menurut hukum Gauss, muatan di dalam konduktor nol, maka muatan tambahan dari luar tersebar di permukaan konduktor. Lalu pada isolator, di dalam isolator muatan tidak bebas bergerak. Muatan tambahan dari luar akan didistribusi merata dalam isolator. Lanjut, untuk hukum Gauss pada bola konduktor muatan positif. Hukum Gauss pada bola konduktor pejal, yaitu tinjau suatu bola konduktor pejal dengan jari-jari. Muatan hanya tersebar di permukaan saja. Seperti gambar berikut, besar medan listrik di dalam bola, yakni E sama dengan nol. Besar medan listrik di luar bola, R kecil, lebih besar dari R besar. Dengan rumus sebagai berikut. Lanjut. Hukum Gauss pada bola isolator muatan positif. Medan listrik di dalam bola pada jarak R kecil dan R besar adalah jari-jari bola. Dengan rumus berikut, medan listrik di luar bola pada jarak R kecil, R besar adalah jari-jari bola. Dengan rumus berikut. Lanjut, bola isolator berongga muatan positif. Besar medan listrik di dalam bola pada jarak R kecil. E sama dengan R pangkat 3 dikurang R1 pangkat 3 dibagi R2 pangkat 3 dibagi R1 pangkat 3 dikali Q dibagi 4 Pi R kuadrat epsilon nol. Lanjut, bola bermuatan negatif dengan rumus sebagai berikut. E sama dengan Q dibagi 4 Pi epsilon nol R pangkat 2. Dua bola bermuatan berbeda. Sebuah bola tipis berjari-jari A bermuatan 2 Q di dalam bola tipis diletakkan bola pejal konduktor berjari-jari B dan bermuatan minus 3 Q. Medan listrik pada R lebih kecil dari A dan R lebih besar dari A. Dengan pertanyaan tersebut, medan listrik di R sama dengan R lebih besar dari A. Total muatan yang dilingkupi Gauss T sama dengan 2 Q dikurang 3 Q sama dengan minus Q. EA dikali cos 180 derajat sama dengan min Q dibagi epsilon nol. E sama dengan Q per 4 pi epsilon nol R pangkat 2. Contoh hukum Gauss pada beberapa bidang. Yang pertama ada hukum Gauss menembus bidang datar. Dan yang kedua hukum Gauss untuk kawat panjang pada silinder tidak tertutup.
Lanjut, hukum Gauss pada silinder. Untuk muatan positif, medan listrik berarah radial meninggalkan sumbu pusat silinder. Untuk muatan negatif, medan listrik berarah radial menuju sumbu pusat silinder. Untuk perbedaan pada muatan positif dan muatan negatif, yakni pada Ki. Bila positif, Ki-nya positif, dan bila negatif, Ki-nya negatif, serta pada cos positif yakni cos 0 derajat, sedangkan pada negatif pada cos 180 derajat. Silinder konduktor. Untuk silinder konduktor, distribusi muatan hanya pada permukaan. Dan untuk rumusnya yakni E sama dengan Q dibagi 2 pi R L epsilon 0. Silinder isolator. Silinder isolator tidak tertutup diilustrasikan berwarna kuning berjari-jari R. Medan listrik jika R lebih kecil dari R besar. Lalu untuk rumusnya seperti berikut, dan medan pada R lebih besar daripada R besar, ya ini rumusnya seperti berikut. Lanjut, untuk silinder berongga konduktor. Jari-jari dalam silinder A, jari-jari luar, yakni B, muatan Q, dan panjang silinder, yakni L. Untuk R lebih besar dari B, memiliki rumus seperti berikut. E sama dengan Q per 2 pi R dikali L epsilon 0. Untuk A lebih kecil dari R, lebih kecil dari B, memiliki rumus seperti berikut. E sama dengan R pangkat 2 dikurang A pangkat 2 dikali Q, lalu dibagi 2 pi RL dikali B pangkat 2 dikurang A pangkat 2 dikali epsilon 0. Untuk R lebih kecil dari A, yakni sama dengan E sama dengan 0. Silinder dengan muatan berbeda. Silinder pejal isolator berjari-jari A panjang C dan bermuatan 3 ki. Berada dalam satu silinder berongga yang jari-jari dalamnya B. Jari-jari luarnya D, panjangnya C, dan bermuatan min ki. Medan listrik pada R lebih kecil dari A, yakni memiliki rumus seperti berikut. E sama dengan R ki dibagi 2 pi dikali A pangkat 2 dikali C epsilon 0. Medan listrik pada A lebih kecil dari R lebih kecil dari B, jadi memiliki rumus E sama dengan 3Q dibagi 2Pi dikali RC dikali epsilon 0. Medan listrik pada R lebih besar dari D, yakni E sama dengan 2Q dibagi 2Pi R C epsilon 0. Mungkin cukup sekian untuk presentasi bab flux listrik dan hukum Gauss. Bila ada kurang dan salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.